Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Insinyur Ahmad Cusairi, Eskom Mkom, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kami dapat menyelesaikan makalah, maaf, dapat mempresentasikan pemrograman lanjutan dengan mengambil studi kasus e-government khususnya terkait aplikasi pilkada. Presentasi ini kami susun oleh kelompok satu yang beranggotakan sebagai berikut. Next. Satu, Ranu Targana Saifullah dengan NIM 20010101010101049. Dua, Nanang Kuncoro NIM 240101010200032. Tiga, Dewi Aulia Surya NIM 240101010200042. Presentasi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama nanti oleh Kak Nanang, dan kepada Kak Nanang disilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas pembukaannya. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari program yang sudah kita buat ya, yakni program untuk membuat aplikasi e-government tentang pemungutan suara secara online, tentunya berbasis teks. Jadi ini kita mulai slideshow-nya ya. Oke, yang pertama kita langsung masuk kepada eh, penjelasan ya, teman-teman baik. Jadi pada program yang kita buat ini ada namanya istilah di bahasa pemrograman yaitu tipe data dan variabel. Jadi apa itu tipe data? Nah, tipe data adalah sebuah klasifikasi ya, klasifikasi data yang di situ menginformasikan tentang jenis data yang disimpan atau tipe data ini bisa diartikan sebagai format ketika menyimpan data. Nah, jenis data itu ada beberapa contoh di sini yang kita pakai itu ada string, ada int, ada double, dan ada beberapa tipe data yang lain ya. Dan tipe-tipe ini sering digunakan pada operasi pemrograman, khususnya dalam pembuatan aplikasi tertentu. Nah, penjelasan sekilas tentang string ya. String adalah berisi karakter huruf atau angka, simbol atau kombinasi. Biasanya itu digunakan untuk kalimat atau teks atau judul. Seperti itu untuk string. Kemudian untuk int atau integer biasanya digunakan untuk menuliskan angka tanpa pecahan, misalkan 20, 22, 84, 68, dan seterusnya. Kemudian ada double, ya double digunakan biasanya untuk menuliskan angka dalam bentuk pecahan, 2 per 3, 1 per 2, 3 per 8, dan juga seterusnya. Kemudian ada juga namanya di sini teman-teman ada variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data atau objek yang dapat diubah. Misal, apa hubungannya tipe data dengan variabel? Jadi kalau misalkan kita analogikan, variabel itu adalah semacam tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan beberapa tipe data ini. Nah, biasanya nama-nama penyimpanan variabel itu berdasarkan jenis data yang kita simpan. Ini dimaksudkan agar kita itu mudah untuk mengenali. Program bisa langsung mengenali ketika proses itu dijalankan. Oke, selanjutnya ada operator ya. Jadi operator yang kita pakai di sini nanti ada namanya operator aritmatika dan perbandingan.
Operator aritmetika itu adalah semacam simbol atau karakter yang biasanya digunakan untuk melakukan operasi matematika. Dalam bahasa pemrograman biasanya dipakai untuk menghitung persentase sebuah layanan. Gitu. Kemudian untuk operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan sebuah nilai dalam komputer dan juga bisa untuk digunakan eh, percabangan. Seperti itu ya. Kemudian ada istilah input dan output yang kita pakai. Untuk input, kita memakai fungsi namanya konsul read line. Biasanya digunakan untuk menerima input dari user. Di sini program akan dibaca lengkap. Selain itu, fungsi konsul read line itu juga bisa berfungsi untuk memberi jeda. Jadi konsul itu agar user bisa melihat outputnya. Jadi tidak langsung menutup gitu ya. Kemudian untuk output atau untuk tampilan kita menggunakan konsul write line. Ini digunakan untuk menampilkan informasi atau pernyataan output daripada konsul sesuai dengan pernyataan apa yang kita buat atau yang kita inginkan oleh sebagai pengguna. Slide selanjutnya yaitu ada percabangan. Nah, percabangan yang kita pakai nanti ada istilah if ya. Jadi if ini digunakan untuk mengevaluasi sebuah data. Kalau pada program yang kita pakai untuk aplikasi pemungutan suara ini, itu untuk dipakai untuk mengevaluasi apakah syarat usia daripada pengguna layanan ini memenuhi syarat untuk membuat KTP, misalkan seperti ini. Maka di sini program akan membuat perbandingan tentang data input yang masuk itu apakah sesuai atau tidak, apakah dilanjutkan untuk proses ataukah tidak. Kemudian yang selanjutnya nanti juga ada perulangan. Nah, perulangan salah satunya yang kita pakai adalah for. Ya, jadi for ini digunakan untuk mensimulasikan pemrosesan data, di mana for ini juga menentukan kondisi program. Program ini dilanjutkan ataukah dihentikan. Jadi seperti itu. Program ini juga bisa dikembangkan aplikasi ini ya untuk menambahkan beberapa tambahan menu atau fitur ke dalam database dan bisa ditambahkan sebuah interface untuk pengguna sebuah web seperti itu. Nah, kira-kira penjelasan dari saya tentang presentasi eh, seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian untuk selanjutnya, Mas Ranu, saya persilakan untuk share screen tentang praktik aplikasinya. Untuk PowerPoint ini saya stop share screen dulu, kemudian dilanjut oleh teman saya, Mas Ranu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nanang, Mbak Dewi. Untuk waktunya izin saya coba share screen ya. Ya, Mas. Ya, Mas. Pak Dewi, untuk informasi ini.
Izin Mas, apa sudah muncul ini layarnya, Mbak Dewi? Sudah muncul, Mas. Sudah, Tapi sudah. Sudah ya? kayaknya sintaknya nggak sesuai deh. Kita kan pakai pemilihan ulang ya kemarin ya. Ya. Ini yang kita pakai itu untuk validasi dulu mengenai KTP-nya, Oke, oke. untuk pengolahan data KTP-nya dulu. Oh Ya. gitu. Oke, Nah, silakan, ini Mas. kita pakai compilernya, kita gunakan untuk editor yang online dengan bahasa C dari platform Programmis. Nah, kita mulai dari ini yang mulai dari nya untuk mencari info mengenai nama, usia, gender, status, kemudian status yang dimaksud adalah proses yang dijalankannya, proses dari permohonannya. Kemudian berikutnya masuk ke ini, kemudian eh, selanjutnya di proses kita coba untuk di run ya. Muncul seperti ini di output. Kita coba misalkan eh, ketikkan nama, lalu kemudian enter, misalkan usianya, kita masukkan usia, kemudian jenis kelamin, selanjutnya ini hasilnya untuk hasil outputnya dari proses data permohonan ke satu, kedua, yang dan sampai yang terakhir permohonan, informasi permohonan telah berhasil diproses, yang ditampilkan dengan data permohonannya mulai dari nama, usia, jenis kelamin, kemudian status permohonan, kemudian total permohonan yang diproses, kemudian persentase dari hasil proses permohonannya. Itu saja mungkin karena ini penulisan kodenya masih sederhana, tapi bisa apa namanya dikembangkan juga sesuai kebutuhan, misalkan menambahkan database atau aplikasi yang berbasis web. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Dewi. Selanjutnya untuk aku dikembalikan Mbak Dewi dan Danang. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok satu. Jika kami menyadari bahwa presentasi kami masih kurang dari sempurna, kami mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita menambah referensi juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.